Saya Najwa akan menjelaskan mengenai jaringan limfoid. Nah, perlu diketahui jaringan limfoid ini terbagi menjadi dua. Ada jaringan limfoid primer dan jaringan limfoid sekunder. Nah, keduanya ini memiliki peran yang sama-sama penting, namun perannya ini berbeda dalam proses pembentukan dan juga aktivitas sel-sel imunnya. Yang pertama ada jaringan limfoid primer, atau yang sering disebut ini adalah central lymphoid organs. Nah, ini adalah organ tempat pembentukan, pematangan awal, dan diferensiasi limfosit. Semua sel imun awalnya berasal dari sel induk hematopoietik di sumsum tulang. Disinilah limfosit B mengalami proses perkembangan mulai dari sel prekursor, penyusunan gen reseptor, hingga menjadi B-sel naif yang siap berfungsi. Sementara itu, limfosit T akan bermigrasi ke timus untuk menjalani serangkaian proses pematangan yang jauh lebih kompleks, termasuk seleksi positif dan negatif, yang memastikan bahwa hanya sel T yang mampu mengenali antigen dengan benar, namun tidak menyerang sel tubuh sendiri yang boleh keluar ke sirkulasi. Karena itu, jaringan limfoid primer dapat dianggap sebagai tempat lahir dan sekolah dasar bagi limfosit. Karena disinilah mereka dibentuk, diuji, dan dipersiapkan sebelum berperan dalam sistem imun. Nah, yang kedua, ini ada jaringan limfoid sekunder, atau sering disebut peripheral lymphoid organs. Ini adalah organ tempat limfosit naif bertemu antigen untuk pertama kalinya, sehingga memicu terjadinya aktivasi, proliferasi, dan juga diferensiasi. Contoh utamanya adalah jaringan limfoid sekunder, ini adalah kelenjar getah bening, terus limpa, dan jaringan limfoid mukosa atau MELT, sering disebut mucosa associated lymphoid tissue seperti tonsil dan Peyer's patches. Organ-organ ini memiliki struktur khusus yang dirancang untuk mengumpulkan antigen dari berbagai lokasi tubuh. Misalnya, kelenjar getah bening mengumpulkan antigen dari jaringan perifer, lalu limfa ini mengumpulkan antigen dari darah. Nah, pada jaringan ini, sel-sel imun berinteraksi dengan sel penyaji antigen, memulai pembentukan sel efektor, serta menghasilkan sel memori yang bertanggung jawab atas daya ingat imunologis. Nah, secara keseluruhan nih, perbedaan mendasar dari definisi keduanya dapat dilihat dari proses yang terjadi di dalamnya. Kalau limfoid primer berfokus pada pembentukan dan pematangan sel imun, sedangkan sekunder berfokus pada aktivasi dan kerja sel imun dalam merespon antigen. Keduanya bekerja berurutan dan saling melengkapi untuk menjaga pertahanan tubuh manusia. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang tahap maturasi pada sel imun atau sel limfosit. Sel limfosit pada tahap perkembangannya dibagi menjadi dua fase utama, yakni sel limfosit primer dan sel limfosit sekunder. Di sini saya akan membahas tentang sel limfosit primer. Lalu, apa sih pengertian dari maturasi itu? Maturasi adalah proses perkembangan dan diferensiasi sel limfosit menjadi sel imun kompeten yang spesifik, di mana sel limfosit ini dilatih untuk berinteraksi dengan antigennya, tetapi tidak dapat berinteraksi dengan antigen yang lain. Organ limfosit primer ini dibagi menjadi dua, limfosit B dan limfosit T. Yang pertama adalah sel B. Sel B ini diproduksi dan matang di tulang sumsum belakang. Mereka melewati tahap pro B dan pre B yang melibatkan pengaturan ulang gen reseptor. Lalu melewati tahap yang paling kritis yakni seleksi negatif, di mana sel B yang kuat bereaksi terhadap protein tubuh sendiri atau self antigen dan akan dihancurkan. Hasil akhirnya adalah sel B matur naif atau belum terpapar antigen yang mengekspresikan imunoglobulin M dan imunoglobulin D pada permukaannya. Sel ini dilepaskan ke sirkulasi darah untuk berpatroli di organ limfosit sekunder. Sedangkan prekursor sel limfosit T akan bermigrasi ke timus yang biasa disebut dengan sel timosit, yang akan juga mengalami dua seleksi ganda, yakni seleksi positif di korteks dan seleksi negatif di medula. Seleksi positif di korteks ini memastikan timosit memiliki kemampuan untuk mengenali dan berikatan dengan molekul MHC atau Major Histocompatibility Complex.
yang berfungsi sebagai gerbang wajib untuk menentukan apakah limfosit T ini memiliki area reseptor yang kompeten secara fungsional untuk berinteraksi dengan molekul penampil antigen tubuh. Lalu seleksi negatif di medula berfungsi untuk mengeliminasi timosit yang memiliki afinitas sangat kuat terhadap MHC dan peptida. Hasil akhirnya adalah sel T matur naif atau CD4+ dan CD8+ yang siap bermigrasi ke organ limfosit sekunder untuk aktivasi. Maturasi limfosit sekunder pada B dan T dimulai ketika limfosit naif, yaitu limfosit yang sudah matang tetapi belum pernah bertemu antigen, mengalami aktivasi setelah reseptornya mengenali antigen yang dipresentasikan APC atau antigen presenting cell. Aktivasi ini memicu proliferasi klonal dan diferensiasi awal, di mana limfosit T berkembang menjadi berbagai subtipe efektor seperti TH1, TH2, TH17, dan seterusnya. Sedangkan limfosit B dapat berubah menjadi plasmablast atau memasuki germinal center. Di dalam germinal center, sel B mengalami somatic hypermutation, seleksi afinitas, serta class switch recombination untuk menghasilkan antibodi berkualitas tinggi. Setelah proses ini, kedua jenis limfosit akan bermaturasi menjadi sel efektor dan sel memori yang bertahan lama, memungkinkan respon yang lebih cepat dan kuat saat antigen yang sama akan muncul kembali. Selanjutnya adalah jaringan limfoid primer. Jaringan limfoid primer terdiri dari bone marrow dan timus yang berfungsi sebagai tempat pembentukan, pematangan, dan penyaringan awal limfosit sebelum dilepas ke sistem peredaran. Kedua organ ini berperan penting dalam membentuk kemampuan sistem imun untuk membedakan antara self dan non-self, sehingga respons imun yang dihasilkan tetap efektif tanpa menyerang sel tubuh sendiri. Bone marrow atau sumsum tulang merupakan lokasi utama pembentukan seluruh sel darah, termasuk limfosit B. Pada tahap awal perkembangan, sel B mulai mengekspresikan B-cell reseptor yang digunakan untuk mengenali antigen, karena kemungkinan BCR dapat bereaksi terhadap molekul tubuh sendiri. Bone marrow melakukan mekanisme negative selection. Pada proses ini, sel B yang memiliki BCR dan afinitas tinggi terhadap antigen self akan dieliminasi melalui apoptosis atau mengalami reseptor editing untuk memperbaiki reseptornya. Hanya sel B yang tidak menunjukkan reaktivitas berlebih terhadap self yang diizinkan keluar dari bone marrow. Dengan demikian, bone marrow berfungsi sebagai lapisan penyaringan pertama untuk mencegah terbentuknya sel imun yang berpotensi menyebabkan autoimunitas. Yang kedua adalah timus atau kelenjar timus menjadi tempat pematangan sel T melalui dua tahap seleksi yang sangat ketat. Tahap pertama adalah positive selection, di mana sel T harus mampu mengenali molekul MHC milik tubuh. Sel T yang tidak dapat berinteraksi dengan MHC akan dieliminasi karena dianggap tidak mampu berfungsi dengan baik dalam proses imun. Tahap berikutnya adalah negative selection yang bertujuan menghilangkan sel T yang bereaksi kuat terhadap antigen self. Sel T yang menunjukkan reaktivitas tinggi terhadap self akan dihapus untuk mencegah terjadinya serangan terhadap jaringan tubuh sendiri. Kombinasi kedua seleksi ini menghasilkan sel T yang toleran terhadap self, namun tetap mampu memberikan respon efektif terhadap antigen non-self. Setelah limfosit keluar dari organ limfoid primer sebagai sel naif, proses pembedaan antara antigen self dan non-self sebagian besar terjadi dalam jaringan limfoid sekunder, seperti kelenjar getah bening, limpa, dan maut. Organ-organ ini menjadi titik pertemuan antara limfosit dengan antigen, sehingga keputusan apakah tubuh harus mengaktifkan respon imun atau justru mempertahankan toleransi dibuat di sini. Hal ini juga ditegaskan dalam jurnal Radel and Akirov pada tahun 2009 yang menyatakan bahwa jaringan limfoid sekunder bukan hanya tempat aktivasi imun, tetapi juga pusat pengaturan toleransi terhadap antigen self. Kelenjar getah bening khususnya memiliki peran penting dalam membungkam sel-sel T yang reaktif terhadap self. Jurnal O'Byrne and Van Bersen pada tahun 2024 menjelaskan secara langsung bahwa limfosit yang lolos dari seleksi negatif di timus masih dapat dikendalikan kembali melalui mekanisme toleransi perifer di LN. Pada kondisi normal, sel dendritrik di LN secara terus-menerus membawa antigen self untuk dicek oleh limfosit.
Namun karena sel dendritrik ini berada dalam keadaan imatur, mereka tidak memicu aktivasi sel T melainkan toleransi. Dengan kata lain, jaringan limfosit sekunder adalah filter kedua setelah seleksi di timus. Jika ada limfosit yang masih peka terhadap self, LN akan memastikan sel tersebut dibuat tidak aktif, dihapus, atau bahkan diarahkan menjadi track agar tidak menyebabkan autoimunitas. Namun ketika mekanisme ini gagal, toleransi perifer ikut runtuh. Kesimpulannya, jaringan limfosit sekunder ini berfungsi sebagai pusat pengenalan dan pengambilan keputusan imun yang sangat penting. Disinilah tubuh menilai apakah sinyal yang datang adalah self atau non-self, sehingga respon imun dapat tetap akurat, efisien, dan aman bagi jaringan tubuh sendiri. Secara ringkas, jaringan limfoid primer dan sekunder memiliki peran yang saling melengkapi dalam pengenalan self dan non-self. Pada jaringan limfoid primer, bone marrow dan timus terjadi pembentukan dan pendidikan awal limfosit melalui seleksi ketat. Bone marrow menyaring sel B yang terlalu reaktif terhadap self, sementara timus memastikan hanya sel T yang mampu mengenali MHC tubuh namun tidak menyerang self yang dilepas ke sirkulasi. Setelah itu, limfosit yang sudah matang berpindah ke jaringan limfoid sekunder seperti kelenjar getah bening dan limpa. Disinilah mereka pertama kali bertemu dengan antigen nyata. Organ-organ ini juga menentukan apakah antigen tersebut merupakan self yang harus ditoleransi atau non-self yang memerlukan respon imun. Dengan demikian, jaringan limfoid primer membangun toleransi sentral, sedangkan jaringan limfoid sekunder mengatur toleransi perifer sekaligus menginisiasi respon terhadap ancaman asing, mewujudkan sistem imun yang efektif dan tetap aman bagi tubuh sendiri.